Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran bagaimana mengkonfigurasi mikrotik untuk metode pembagian bandwidth share. Nah, selain digunakan untuk melakukan manajemen bandwidth fix seperti pada contoh gambar di sini, ya, kita juga bisa memanfaatkan simple QW gitu. Nah, dengan menerapkan limitasi bandwidth bertingkat, ya. Konsep limitasi bertingkat, ya, contohnya melakukan bandwidth 512 sebesar 512 untuk digunakan 3 klien. Nah, masing-masing nanti konsepnya seperti ini. Dalam keadaan semua klien melakukan akses masing-masing mendapatkan bandwidth 128, ya. Dalam keadaan connect masing-masing klien mendapatkan bandwidth 128. Jika hanya satu klien, maka nanti klien ini akan mendapatkan bandwidth 512. Nah, jika ada beberapa klien melakukan akses, maka bandwidth yang tersedia akan dibagi rata, ya. Nah, seperti itu. Oke, untuk konfigurasinya, ya, kita lakukan terlebih dahulu konfigurasi umum, ya, interface Ethernet 1, Ethernet 2 dan sebagainya di setting. Nah, di sini konfigurasi dasarnya kita coba dari awal, ya. Ini saya reset terlebih dahulu sistem, kemudian reset configuration, ya. Reset, yes. Oke, kita lakukan konfigurasi pertama. Di sini untuk jaringan internet saya menggunakan wireless. Oke, saya menggunakan wireless. Saya scan terlebih dahulu ke salah satu jaringan yang ada, connect. Oke, kemudian saya minta IP address dari jaringan yang ada, WLAN 1. Oke, ya, udah mendapatkan IP address. Kalau kita lihat di IP address, ini saya reconnect, ya. Ya, udah mendapatkan IP address. Kalau kita lihat IP address di sini, IP address. Nah, ini udah mendapatkan IP dinamik dari server kita, ya, server di atas kita, ya. Jadi kita sebagai klien, mikrotik sebagai kliennya. Nanti setelah itu mikrotik kita akan menjadi sebagai server untuk klien kita, ya. Nah, jadi dalam segi jaringan internet, mikrotik ini jadi kliennya di atasnya, sedangkan nanti mikrotik yang kedua, metode keduanya menjadi server untuk klien-kliennya sendiri. Nah, IP address yang perlu kita inputkan yaitu untuk arah ke bawah, ya, IP address. Di sini saya terapkan di Ether 2, ya, Ether 2 interface Ether 2. Saya buat nama misalkan di sini LAN. Oke. Kemudian untuk IP addressnya sesuaikan dengan topologi tadi, yaitu 192.168 kemudian 10.254, ya. Nah, kalau kita dapatkan gambarannya dari sini 10.254, kemudian arahkan ke Ether 2 LAN, ya, apply. Oke. Nah, setelah itu kita buatkan koneksi internetnya, ya. IP DNS sudah diberikan, kita berikan statiknya seperti ini, allow remote request agar IP interface Ether 2 bisa dijadikan sebagai IP gateway untuk kliennya. Kemudian IP firewall NAT, ya, kita buatkan rule NAT agar klien bisa terkoneksi ke internet. Ya, kemudian out interface-nya kita berikan ke WLAN 1, actionnya masquerade, ya, apply. Oke. Ya, ini wifi saya matikan dulu karena saya terkoneksi menggunakan wifi.
Ini harus di disable. Kalau udah disable di sini tidak mati dia. Ya, saya disable terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah, kita bisa menggunakan static IP di sini ya. Contoh kita akan pakai IP 192.168.10.1, kemudian 10.2, 10.3. Jika menggunakan IP static, yang perlu diingat adalah default gateway dan DNS nya harus diisikan ya. TCP IP properties, kemudian di sini kita berikan 192.168, kemudian 10.1 ya. Kemudian ini 192.168.0, ini 192.168.10.254 ya, 254. Kemudian DNS nya kita berikan 888. Oke. Nah, ini tadi ada yang ketinggalan nih, IP address ya. Di address ini ada yang kurang, yaitu prefixnya. Ini menggunakan prefix 24 ya, menggunakan prefix 24. Kenapa menggunakan prefix 24? Agar diketahui bahwa ini kelas C, dan pada saat pengisian klien ya akan tidak menjadi pertanyaan lagi berapa subnet masknya ini. Kalau prefix 24 adalah pasti prefix subnet masknya adalah 2550. Oke. Kemudian kita uji koneksi jaringannya. New terminal ping 888 ya, sudah terkoneksi. Kemudian dari sisi laptop Windows R CMD ya, ping 8.8.8 enter ya, ini udah terkoneksi. Jadi jaringan kita sudah terkoneksi. Sekarang kita akan mengatur bandwidthnya ya. Untuk mengatur bandwidth bagaimana? Konsep pertama yang harus kita buatkan adalah kita buat total bandwidthnya dulu ya. Buat total bandwidthnya pada bagian simple QW ya. Kemudian QW, masuk di QW, tambahkan ya. Nah, di sini kita beri nama total bandwidth ya. Kemudian rank IP-nya sudah saya dibuatkan ya. Target uploadnya kita kasih 512 ya. Kemudian target downloadnya kita berikan juga 512 ya. Jadi secara keseluruhan nanti kalau dalam keadaan hanya satu yang terkoneksi, dia akan mendapatkan full dari target yang kita berikan. Tetapi kalau yang terkoneksi ada 2, maka dari 512 ini akan dibagi 2. Kalau ada 3 bagaimana? Ya akan dibagi 3, karena di sini kita metodenya menggunakan bandwidth share ya, menggunakan bandwidth share. Oke. Kemudian langkah berikutnya ini saya apply, oke. Nah, udah menjadi seperti ini ya. Targetnya nggak ada ya, targetnya nggak ada karena ini akan menjadi parent, akan menjadi induk nantinya ya, menjadi induk. Kita tambahkan lagi yang kedua. Nah, ini kita arahkan ke klien kita ya. Klien 1 ya, kita berikan bandwidth nanti dalam keadaan dia standar ya. Untuk IP-nya 192.168.10, kemudian titik berapa ini tadi? Nah, titik 1 ya. 10.1 ya. Kemudian targetnya kita berikan ya 512 ya, 512. Kemudian untuk downloadnya 512 ya. Jadi dia maksimal nanti juga akan ngarah ke 512 bandwidthnya. Nah, pada bagian advance ya, kita berikan ya target ya pada bagian limit add ya, ini menjadi 128 ya. Kemudian pada saat download juga sama, kita berikan target limit add nya 128. Kemudian pada parent
parent advance-nya ya, parent-nya kita arahkan ke total bandwidth ya. Kita arahkan ke total bandwidth ya. Kemudian apply, oke. Ya, ini kalau sudah jadi ya, kita buat klien kedua ya. Ini kita bisa copy paste atau duplikat juga bisa, copy ya, general. Nah ini kita kasih dengan IP2 ya, targetnya sama 512, advance 128 untuk limitasinya tirnya ya. Kemudian oke. Nah, kemudian ini nama tadi, namanya belum kita ganti ke klien 2 ya, klien 2, dan kita targetkan berikutnya adalah klien ketiga. Kita copy lagi klien 3 ya, IP nya adalah 3, targetnya sama, apply, oke. Nah jadi kondisinya ya, jika klien hanya satu maka dia akan menggunakan full bandwidth hingga max limit yang kita berikan. Nah kondisi kedua, ketika yang terkoneksi hanya 2 klien, maka perhitungannya ya, 2 klien 128 ya, limit add-nya, akumulasi limitnya 2 klien adalah 128 kali 2, 256. Total bandwidth yang tersisa adalah 256. Sisanya diberikan kemana? Akan dibagi rata sehingga klien masing-masing mendapatkan kapasitas 128. Nah kondisi ketiga yaitu jika tiga-tiganya terkoneksi ya, perhitungannya adalah router pertama akan memenuhi limit add tiap klien terlebih dahulu, sehingga bandwidth yang digunakan 128 akan dikalikan 3 sehingga menjadi 384 kbps. Nah kemudian bandwidth total yang masih tersisa yaitu 128, sisanya akan dibagi menjadi 3 klien secara merata ya. Tiap klien mendapatkan 128 plus 128 bagi 3 yaitu sekitar 170 kbps. Nah pada limitasi bertingkat ini ya, bisa menerapkan priority untuk klien. Nilai priority QW adalah 1:8, yang terendah ada 8 dan yang tertinggi adalah 1. Contohnya ya, klien 1 adalah VVIP, maka bisa mendapatkan priority bandwidth tertinggi. Maka kita bisa buat pada priority-nya ya, pada bagian advance. Priority ini kita bisa buat 1, artinya ini akan diutamakan ya, untuk mendapatkan bandwidth yang lebih besar, diprioritaskan gitu. Nah jika kita menerapkan priority pembagian bandwidth hampir sama dengan sebelumnya, maka hanya menjadi limited saja yang akan terpenuhi. Nah router akan melihat priority klien yang akan mencoba memenuhi max limit klien tertinggi dengan bandwidth yang masih tersedia ya. Untuk pengujiannya kita bisa lakukan salah satu contoh dulu, karena ini klien saya yang menggunakan satu komputer, tidak ada, kebetulan belum ada laptop yang lain ya. Perangkatnya ada di kantor dan ini saya bekerja di rumah ya. IP 192.168.10.1 ya. Ini ada klien 1, kita coba gunakan speed test ya, speed test dari Google. Nah kalau kita lihat speed testnya, nah ini jalan ya, dan total bandwidth rate-nya jalan. Kita lihat download average-nya 512. Ini hanya satu klien, ya. Tapi nanti kalau dia lebih dari satu klien, dia akan ngebagi rata di sini ya, akan menjadi perhitungannya. Oke, untuk kali ini saya cukupkan dari di sini. Jika ada pertanyaan silahkan ditambahkan di kolom komentar ya, atau mau didiskusikan silahkan di kolom komentar. Nanti siapa tahu ada waktu ya, akan saya coba jawab satu persatu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.